Halo, perkenalkan saya Fabian Trisya. Saya mahasiswa Indonesia dari Stiba AIC Jakarta. Halo, kenalkan nama saya Yoga. Saya mahasiswa sastra Inggris di Stiba IC Jakarta. Hai Indonesia, saya Kartika Sari. Saya mahasiswa Stiba IC Jakarta semester 4. Halo, salam cinta tanah air Indonesia. Dengan saya Aminah Fitri Ali. Saya mahasiswa Stiba IC Jakarta. Hai Indonesia, saya Septi Febriani, saya mahasiswa sastra Inggris semester 4 di Stiba IC Jakarta. Halo, salam Indonesia, nama saya Brigit Sela. Salam Indonesia, saya Santi Amelia. Hai Indonesia, saya Rindri Sendari. Selamat siang Indonesia, saya melaporkan dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut pertanyaan dan berdasarkan pertanyaan dari Ibu Dini, sudahkah kita merasa berbudaya? Saya rasa budaya diciptakan oleh lingkungan serta kepribadian yang kita mau. Bagaimana pribadi tersebut yang mengoptimalkan rasa berbudaya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbudaya bersih-bersih, berbudaya ke pasar-pasar dan tempat lainnya. Salah satu kontribusi nyata saya terhadap budaya adalah saya bergabung kepada salah satu pageant atau komunitas terbesar di bawah naungan dari Disparekraf, yaitu Abang None Jakarta. Saya yakin dengan kita melestarikan banyak budaya, terlebih lagi budaya Betawi atau budaya dalam kehidupan sehari-hari seperti bersih-bersih dan lainnya, saya yakin kita akan menciptakan lingkungan yang bersih seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Maka dari itu saya yakin saya berbudaya. Kalau Anda? Menjawab pertanyaan Udin, apakah saya sudah menjadi manusia berbudaya atau belum? Jawaban saya bisa ya, bisa juga belum. Karena jujur saya pribadi masih tertarik dengan budaya luar seperti Korea. Saya lebih tertarik dan lebih menyukai musiknya, dramanya, bahkan gaya hidup mereka, dan itu memang kadang membuat saya merasa kurang menghargai budaya saya sendiri. Tapi di sisi lain saya sudah menerapkan beberapa nilai budaya Indonesia dalam kehidupan saya sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, berbicara santun, sopan kepada orang yang tua, dan juga menjunjung nilai tata krama dalam kehidupan sehari-hari atau saat kita berinteraksi dengan orang lain. Menurut saya, menjadi manusia berbudaya itu adalah sebuah proses, tidak bisa langsung instan atau langsung sempurna. Saya sendiri pun sampai sekarang masih belajar dan mencari keseimbangan antara menghargai budaya luar dan mencintai budaya saya sendiri. Yang penting kita punya kesadaran untuk terus berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai identitas bangsa kita sendiri. Sampai jumpa, salam Indonesia. Mengenai pertanyaan apakah saya sudah menjadi manusia yang berbudaya, saya rasa saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk menjadi manusia yang berbudaya, khususnya untuk menjaga lingkungan sekitar saya. Satu kebiasaan kecil, saya selalu berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah rumahan. Itu mungkin terlihat sepele, tetapi saya percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa perubahan, dan itu akan berdampak besar jika setiap warga Indonesia memulai kebiasaan kecil ini. Dan saya juga berusaha untuk selalu mengedepankan produk lokal dibanding produk asing untuk melestarikan produk-produk Indonesia. Sekian, terima kasih banyak. Contoh kecil buat saya dalam menjadi manusia yang berbudaya adalah dengan mematuhi peraturan di kantor saya, seperti untuk hari Jumat kita wajib memakai batik atasan atau mungkin yang perempuan bawahan rok batik. Nah itu saya selalu mengikuti peraturan itu, apapun
keadaannya gitu. Sementara menurut saya kenapa itu langkah kecil yang membuat saya menjadi manusia berbudaya, karena di kantor saya pun ada orang yang tidak mau memakai batik, padahal cuman atasan atau mungkin bawahan doang gitu. Yang selanjutnya yang membuat saya tidak menjadi 100% manusia berbudaya adalah kadang saya masih suka membandingkan Indonesia dengan negara luar. Mungkin contoh terdekatnya Malaysia atau Singapura, yang dimana sebenarnya Indonesia punya lebih banyak kekayaan atau lebih banyak keindahan alam dibanding Malaysia atau Singapura. Tapi saya kadang masih suka membandingkan, mungkin karena saya juga kurang eksplor Indonesia itu seperti apa. Kebudayaan di Indonesia sangat unik. Indonesia juga memiliki norma-norma dan nilai yang beragam seperti kebudayaan ramah tamah dan masyarakat yang suka gotong royong. Menurut saya belum menjadi manusia yang berbudaya karena masih acuh terhadap seseorang yang membuang sampah sembarangan, yang seharusnya saya menegur orang tersebut. Saya juga belum mendukung sepenuhnya perkembangan produk di dalam negeri karena saya masih sering membeli dan memakai produk dari luar negeri. Untuk teman-teman, ayo lebih sadar dan peduli pada kebudayaan Indonesia. Kalau bukan kita sebagai anak muda yang aktif, lalu siapa lagi yang akan membanggakan Indonesia? Indonesia merupakan negeri yang sangat subur. Pesona alam yang masih hijau asli menambah keindahan negeri ini. Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah, hingga terkenal di seluruh dunia. Keistimewaan bangsa Indonesia tidak hanya pada kekayaan alamnya saja, bangsa Indonesia juga terkenal dengan keramah tamahannya. Keramah tamahan adalah salah satu sikap yang sangat dihargai di berbagai budaya di seluruh dunia. Budaya ramah tamah bangsa ini sudah dikenal oleh negara lain sejak dahulu. Bentuk ramah tamah bangsa Indonesia contohnya masyarakat yang baik hati, tutur kata dan bahasanya lembut, menyenangkan dalam pergaulan. Dan hebatnya, budaya ramah tamah ini tetap bertahan hingga sekarang walaupun banyak budaya bangsa asing yang masuk ke Indonesia. Inilah yang membuat Indonesia dicintai oleh negara lain. Dan perilaku ramah tamah ini berhubungan sekali dengan pekerjaan saya sebagai frontliner di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keramah tamahan atau hospitality adalah kunci untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Sebagai pelanggan, dilayani dengan ramah dan baik akan merasa dihargai. Hospitality juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap suatu bisnis. Ketika bisnis mengutamakan pengalaman pelanggan, maka akan menambah loyalitas. Selain itu, hospitality yang mumpuni juga membantu membangun reputasi baik di mata pelanggan. Contoh dalam pelayanan misalnya, menangani keluhan pelanggan dengan profesional. Apabila pelanggan menghadapi masalah atau memiliki keluhan, pastikan menangani situasi tersebut dengan profesional. Dengarkanlah keluhan dengan seksama dan carikan solusi yang tepat. Pastikan agar pelanggan merasa didengar dan dihargai. Contoh yang lain, misalnya menyambut pelanggan dengan ramah dan sopan. Menjadi frontliner yang baik dimulai dengan menyambut pelanggan dengan senyuman yang ramah. Contohnya, saya bisa memberikan sapaan hangat saat pelanggan datang. Hal ini sebagai langkah awal yang sangat penting untuk menciptakan kesan yang positif. Tak luput juga di kehidupan bermasyarakat, keramah tamahan ini saya terapkan. Contohnya, sikap keramah tamahan ditunjukkan dengan sikap pandai bergaul, yang artinya kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif. Membangun hubungan harmonis dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial. Berikut di atas adalah salah satu contoh manusia berbudaya yang sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya sebagai bangsa Indonesia. Salam Indonesia, terima kasih. Saya masih belum merasa menjadi manusia yang berbudaya dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, karena saya masih berperilaku atau masih sering berperilaku yang masih dipengaruhi oleh budaya luar kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan. Dan yang kedua, saya belum memiliki kesadaran yang cukup untuk melestarikan warisan budaya seperti bahasa, tradisi, atau kesenian. Oleh karena itu, saya perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang budaya kita sendiri, serta
saya akan berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menjadi manusia yang berbudaya adalah proses yang berkelanjutan, dan saya harus terus belajar, mengamalkan, dan mengembangkan diri untuk menjadi individu yang lebih baik, serta berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik pula. Ayo, kita jadikan cinta tanah air dan bela negara sebagai semangat untuk terus belajar dan menjadi manusia yang berbudaya yang lebih baik. Pada kali ini dalam Maktul Pancasila kita mengenai topik apakah kamu itu manusia yang sudah berbudaya atau belum. Kalau untuk saya pribadi sepenuhnya belum, karena saya harus belajar lebih banyak tentang menghargai keberagaman, memperbaiki cara interaksi dengan orang lain, dan memahami nilai-nilai budaya yang lebih dalam lagi. Soalnya saya menyadari bahwa masih banyak aspek yang harus saya perbaiki dalam diri saya untuk lebih menghargai dan memahami budaya serta orang yang di sekitar saya. Namun saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang agar suatu hari bisa menjadi pribadi yang lebih berbudaya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sekian, itulah alasan dan penjelasan dari saya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi orang yang berbudaya dan menghargai orang-orang sekitar dan masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk topik kali ini kita akan membahas sudahkah kalian menjadi manusia yang berbudaya. Oke, untuk saya pribadi, saya merasa belum menjadi sepenuhnya manusia yang berbudaya, karena saya sendiri pun masih sering melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti melewati jalur busway atau menerobos lampu merah dan sebagainya. Selain itu, saya juga masih seperti tidak peduli terhadap sesama. Contohnya ketika ada teman saya yang membuang sampah sembarangan atau melanggar norma yang ada di negara kita ini. Dan kedepannya bagi saya sepertinya harus mengurangi untuk melanggar rambu lalu lintas, dan marilah kita bersama-sama menaati peraturan yang ada di Indonesia kita ini dan menjalankan budaya-budaya kita. Terima kasih.